Bina Perludem Titi Anggraini. Mbak Titi, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Mbak Asri, Alhamdulillah sehat, salam sehat buat kita semua. Salam sehat Mbak Titi. Ini kan hari ini hari pertama pendaftaran calon kepala daerah yang akan dibuka sampai tanggal 29 Agustus. Tapi kita ini dunia politik, ini situasinya sudah padat ya, sudah cukup rapat begitu agendanya dari pekan-pekan sebelumnya. Anda melihat saat ini bagaimana situasi dan juga dunia politik, baik itu juga demokrasi terhadap Pilkada 2024 ini? Ya, tentu saja kita tetap harus apresiasi pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024 dan 70 tahun 2024. Terutama putusan nomor 60 soal rekonstruksi ambang batas perolehan suara untuk pencalonan presiden oleh partai politik maupun gabungan partai politik memberikan dinamika dan warna baru terhadap pencalonan Pilkada 2024. Meskipun dinamika tersebut tidak terjadi di 37 pilgub, semua 37 pilgub ataupun 508 pemilihan bupati wali kota, tapi faktanya sejumlah wilayah yang menentukan arah politik Indonesia itu mendapatkan manfaat dari putusan 60, di mana persyaratan menjadi lebih mudah antara 6,5 sampai 10%. Bayangkan Mbak Asri dengan sebelumnya harus 25% suara atau 20% kursi. Persyaratan yang berat sekali. Nah, ketika direkonstruksi dengan putusan Mahkamah Konstitusi, ilustrasinya misalnya di Jakarta atau Banten, 25% perolehan suara itu bisa menghasilkan tiga pasangan calon. Kalau semuanya diambil ya peluang itu oleh partai politik. Nah, dinamika dampak dari putusan MK yang kemudian memberikan keran ataupun saluran pencalonan kepada partai-partai itu ternyata disambut oleh sejumlah partai di beberapa daerah. Sebut saja misalnya perkembangan terakhir kita melihat bagaimana PDIP mendeklarasikan pasangan calonnya sendiri di Provinsi Banten untuk pemilihan gubernur. Sesuatu yang tidak akan terjadi kalau tidak ada putusan MK nomor 60. Lalu PKS misalnya yang di Jawa Barat mendeklarasikan ya Ahmad Syaiqo untuk maju di Pilkada Jawa Barat atau kemudian menyatakan akan mengusung Ahmad Syaiqo. Nah, hal-hal seperti itu insentif dari putusan MK. Ternyata keragaman pilihan politik itu ketika dibuka kerannya, partai politik akan mendapatkan insentifnya. Ini juga untuk membantah bahwa putusan nomor 60 seolah-olah dinarasikan hanya untuk satu atau dua partai tertentu. Ternyata banyak partai yang akan mendapatkan manfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya dinamika beberapa hari belakangan, meskipun kita sangat sesalkan ya langkah-langkah balik yang beberapa saat lalu terlalu berani. Tetapi kemudian dengan sikap itu juga kita menjadi tersadarkan nih Mbak Asri, menjelang pilkada itu kita tidak boleh berdiam diri. Kita tidak boleh kemudian hanya membiarkan proses itu hanya berlangsung di antara para elit. Ini menjadi salah satu hikmah ya yang bisa didapat oleh publik Indonesia bahwa batalnya revisi Undang-Undang Pilkada bukan berarti itu akhir atau selesai dari sisi perjalanan pilkada. Dia harus dituntaskan dengan kompetisi yang sehat, dengan melawan politik uang, dengan melawan politik transaksional. Jangan sampai kemudian pilkadanya curang. Karena segala perjuangan teman-teman mahasiswa, elemen masyarakat sipil, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dukungan dari kawan-kawan media, itu akan jadi sia-sia kalau kemudian pilkadanya contoh penuh dengan politik uang, lalu kemudian politisasi birokrasi. Ini harus terus nih kerja kita nih. Kemarin itu sebenarnya putusan MK dia membangkitkan kesadaran bahwa ada agenda besar yang sedang kita masuki, yaitu Pilkada Serentak 2024. Yang mungkin tidak banyak orang yang sudah tersadar bahwa kita sudah masuk pada fase pilkada ya. Tapi yang kedua adalah ternyata publik kita juga sadar bahwa memang suara, hak, aspirasi itu harus diperjuangkan begitu. Karena kalau dia tidak diperjuangkan, hari ini kita tidak akan melihat nih dinamika yang sebegitu ya bisa dikatakan cukup kompetitif ya. Mungkin kalau kita tidak ada misalnya gerakan turun ke jalan, bersuara dengan kritis, mempersoalkan langkah-langkah yang berusaha menyimpangi putusan Mahkamah Konstitusi, bisa jadi hari ini kita hanya melihat satu kelompok politik besar yang mayoritas begitu ya, yang kemudian mengusung calonnya secara seragam dari semua daerah dengan alasan komitmen politik yang sama begitu. Tapi kan ternyata ketika saluran itu dibuka, dipertahankan, akses kepada pencalonan dibuat lebih mudah,
keragaman politik itu bisa kita ciptakan, ternyata euforia dan semangatnya jadi berbeda ya Mbak Asri Hmm. ya, begitu ya. Jadi bisa dikatakan lah kalau dulu suasananya agak muram, Hmm. sekarang kita mulai bisa ceria memasuki pilkada walaupun ini baru awal, ini bukan akhir. Hmm. Jadi awal ini hanya akan bisa berakhir dengan baik kalau di daerah kita orang yang terpilih pun memang orang yang sesuai dengan aspirasi, suara masyarakat, dihasilkan dari proses yang bersih. Nah, itu yang sebenarnya kita harus kawal sampai nanti keterpilihan calon produk dari Pilkada serentak 2024. Hmm, ya, nah Mbak Titi kan memang ini proses sampai dengan pendaftaran di hari ini sebelumnya ada putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian tiba-tiba balik menentukan revisi PKPU, kemudian dan lain sebagainya ini sampai agak drama begitu ya. Pilkada 2024 ini, tapi akhirnya masyarakat turun ke jalan terlibat langsung dalam pilkada ini, jadi lebih hidup lagi ini untuk kemudian mengawal konstitusi begitu ya. Namun kan ini dari putusan Mahkamah Konstitusi dan juga kemarin rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR RI, kemudian dengan KPU, Bawaslu, DKPP dan perwakilan pemerintah akhirnya mengakomodir putusan MK nomor 60 dan 70 itu ya. Artinya juga ada beberapa pihak yang diuntungkan, salah satunya partai politik ini di daerah yang diuntungkan, artinya bisa mencalonkan sendiri calonnya begitu ya, kepala daerahnya dari tanpa kemudian berkoalisi begitu ya, membuka peluang lebih besar. Apakah Anda bisa melihat ini menjadi lebih banyak variasi calon kepala daerah yang akan mendaftar atau akan berkontestasi di pilkada nantinya? Ya, putusan Mahkamah Konstitusi secara faktual membuka ruang untuk kemudian partai politik bisa mengutamakan kader atau figur-figur yang memang disukai oleh konstituennya. Kalau selama ini selalu ada narasi atau kemudian alasan kami ingin mengusung calon, tapi karena kami tidak punya 20% kursi atau 25% suara hasil pemilu DPRD, maka keinginan itu tidak bisa kami laksanakan. Atau kemudian kami terpaksa bergabung dengan partai-partai lain untuk memenuhi syarat. Nah, ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi, terutama bagi partai yang memperoleh suara 6,5 sampai 10% sesuai dengan jumlah DPT pemilu terakhir di daerahnya, itu menjadi terbuka peluangnya. Tapi Mbak Asri, ini bisa berujung dengan betul-betul pencalonan terhadap kandidat atau malah tidak begitu. Tetap ada calon tunggal. Karena semuanya bergantung pada partai politik. Dan partai politik pun punya pertimbangan serta pragmatismenya sendiri, begitu ya. Apakah kemudian dengan adanya putusan MK calon tunggal serta-merta hilang? Tidak serta-merta. Tapi apakah adanya putusan MK membuka ruang kita menutup beberapa potensi calon tunggal? Jawabnya iya. Contohnya saja di beberapa daerah begitu ya, di Banten atau di sejumlah daerah besar lain, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, Jawa Barat, minimal di Provinsi Jawa lah, dan juga di sejumlah daerah di luar Jawa. Tetapi harus juga kita pahami nih, logika partai itu dalam konteks daerah tidak kemudian seragam begitu. Apakah daerah-daerah ada yang tetap calon tunggal? Ada. Karena mereka punya komprominya sendiri di daerah-daerah tersebut yang melampaui persyaratan untuk pengusungan calon. Misalnya ada kepentingan untuk kemudian lebih memperkuat peluang untuk menang karena dia merasa dia tidak punya cukup kandidat yang kuat, dia juga tidak punya terlalu cukup kader yang bisa dijual di pilkada. Oleh karena itu pilihan pragmatis yang paling cocok adalah bergabung dengan partai lain, tapi itu adalah pilihan sadar begitu. Bukan pilihan yang kemudian ketika dia punya kandidat, punya calon yang potensial, dia tidak bisa mencalonkan. Nah, dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini, partai-partai yang merasa punya kandidat yang cukup punya nilai jual, punya kandidat yang bisa ditawarkan kepada pemilih, itu bisa mengusungkan calonnya. Tapi paling penting Mbak Asri, partai menjadi tidak kehilangan karakter kepartaiannya. Karena dia bisa tetap menjaga warna partainya, tetap bisa menjaga penerimaan oleh konstituennya. Bukan berarti karena kita pemilu legislatifnya masih lama ya,
di tahun 2029, lalu partai serta-merta bisa meninggalkan pemilih. Jangan lupa, ini era media sosial, era transparansi informasi, memang betul tidak seoptimal kalau ada pemilu dalam jangka waktu dekat yang kita bisa menghukum partai. Tapi misalnya suara-suara netizen, suara-suara konstituen, kemarahan-kemarahan politik dari warga, itu pasti sedikit banyak mengusik partai-partai kita, begitu. Nah, tapi sekali lagi, Mahkamah Konstitusi sudah membuka kutubnya, begitu ya, gerbangnya sudah dibuka. Sekarang yang akan masuk gerbang itu ya bukan pemilih, tapi diawali oleh partai dulu. Kalau partai memang kemudian mengambil peluang gerbang yang terbuka itu dia masuki dengan mengusung calon, yang akan merasakan manfaatnya tentu pemilih. Kita tidak diperhadapkan hanya pada pilihan yang satu gitu ya, atau calon tunggal, atau pilihan-pilihan yang terbatas. Tapi situasinya kalau pilkadanya kompetitif, Mbak Asri, dalam riset yang kami lakukan, ketika pilkada betul-betul mengusung calon-calon yang all out didukung partai, itu politik uang jauh lebih bisa kita eliminir. Karena nanti akan ada hubungan yang sangat erat atau yang cukup erat antara kandidat dan pemilih, sehingga sulit untuk kemudian mengintervensi itu dengan pendekatan uang atau hal-hal yang sifatnya transaksional. Jadi ini sebenarnya bagus bagi demokrasi kita, karena politik uang dan juga politik yang transaksional itu hanya bisa diatasi kalau ada hubungan ideologis, hubungan emosional dan ikatan yang kuat antara kandidat dengan para pemilihnya, Mbak Asri. Ya, memang dari putusan Mahkamah Konstitusi kemarin yang sudah disahkan oleh KPU sudah diberlakukan begitu ya. Ini banyak manfaatnya dan juga membuka gerbang begitu untuk kemudian bisa memperbaiki dan menjaga demokrasi begitu ya. Tapi memang tadi yang digarisbawahi sebetulnya tidak serta-merta untuk menghapuskan calon tunggal begitu ya, tapi memang membuka peluang untuk memberikan lebih banyak lagi pilihan untuk masyarakat. Nah, ini yang juga menarik Mbak Titi, nanti kita akan bahas soal bagaimana pengawasan ataupun juga apa sih yang harus dikawal setelah kalau sudah ada putusannya ini sudah dijalankan, apa kemudian yang selanjutnya harus dikawal sampai dengan nanti pencoblosan di tanggal 27 November. Tapi tahan dulu Mbak Titi, saya akan ajak Anda untuk melihat terlebih dahulu bagaimana situasi di KPU Sumatera Utara dan juga di Sulawesi Selatan. Kita akan ke Sulawesi Selatan terlebih dahulu, ada jurnalis Kompas TV Gufran Lamataha di KPU Sulawesi Selatan, dan juga di KPU Sumatera Utara ada jurnalis Kompas TV Yulia Kezia. Kita ke Gufran terlebih dahulu. Gufran, selamat pagi. Bagaimana situasi di sana? Sudah ada yang mendaftarkan dan Anda bisa pastikan siapa saja yang akan mendaftar hari ini? Ya, selamat